Kadang lupa bahwasanya rezeki itu sebenarnya hanyalah pemberian cuma-cuma, tidak ada sangkut pautannya dengan usaha kita. Maka saya sendiri kurang sepakat ketika orang usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak. Ada orang yang usahanya sedikit tapi hasilnya banyak. Ada yang usahanya banyak tapi hasilnya sedikit. Kenapa? Karena yang menjadikan hal-hal itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai meyakini seorang itu beriman pada usaha melebihi iman dia terhadap ketetapan Allah atas itu semuanya terjadi. Itu. Nah, maka kita tutup dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan para sahabatnya ini agar tidak mengaitkan diri atau menyandarkan diri kepada selain Allah Subhanahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu peperangan sebelum berangkat ke perang Hunain, ketika itu kaum muslimin yang baru masuk Islam daripada Fathu Mekah itu ikut berangkat ya, menuju Hunain. Kemudian orang-orang musyrikin di situ mengaitkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon dengan meyakini bahwasanya ketika pedang-pedang itu disimpan di pohon-pohon ini dapat mengalahkan musuh dengan cepat. Maka pohon itu disebut dengan Zatu Anwat. Kemudian ada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini, baru masuk Islam, mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zata Anwat. Ya Rasulullah, jadikan kami juga pohon-pohon seperti pohon-pohon mereka, supaya pedang-pedang kami juga itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Artinya mengambil keberkahan dari pohon tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Ini kagetnya luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahas sunan. Itu adalah satu tingkah, satu perbuatan orang-orang sebelum kalian. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada pada tangannya. Kama qalat Banu Israil, sebagai ucapan kalian tadi itu sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah orang-orang yang tidak mengerti. La tarkabunna sunana man qala qablakum, dan kalian akan meniti jalan orang-orang sebelum kalian. Artinya Rasul SAW mengingkari betul dengan sekeras-keras pengingkaran terhadap para sahabat yang baru masuk Islam untuk menjadikan pohon sebagai tempat untuk mengalap berkah. Maka kembali lagi kita saling mengingatkan bahwasanya hal-hal seperti inilah yang dapat melukai tauhid kita, kesempurnaan tauhid kita. Maka paling tidak kita harus betul-betul paham apa saja yang dapat melukai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita kita semua adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita harus punya harapan seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan, apalah saya yang cuma begini-begini saja. Tidak seperti itu seorang muslim, tapi seorang muslim harus punya cita-cita. Semoga saya masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Sebagaimana Nabi juga menjanjikan ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Di antaranya adalah orang-orang yang membenarkan tauhidnya dan tidak menggoresi tauhidnya dengan sekecil kesyirikan, walaupun itu sebiji zarrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mentauhidkannya dan menjauhi syirik kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.